Baginda Raja dianggap pengecut oleh warga. Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang bernama Hatim At-Ta'i. Dia adalah raja yang adil dan dermawan, rela berkorban demi rakyatnya. Ia bahkan rela menyerahkan seluruh kerajaannya asal rakyatnya bisa hidup tenang dan damai. Namun, niat baik raja ini tidak disambut baik oleh semua orang. Kisah ini bermula ketika ada raja Arab yang iri atas kemakmuran dan keindahan kerajaan Hatim At-Ta'i, seorang raja adil yang dicintai rakyatnya. Rasa iri mendorongnya untuk menyatakan perang terhadap Raja Hatim At-Ta'i. Ia pun mengirim pesan melalui utusannya. Pesan itu berbunyi, "Tunduklah padaku, jika tidak aku akan menghancurkan negerimu dan merampas semua hartamu." Ketika pesan itu sampai di istana Hatim, para penasehatnya serta-merta menyarankan agar raja mengerahkan seluruh prajurit untuk mempertahankan kerajaannya. Mereka berkata, "Wahai Paduka Raja, Paduka jangan khawatir. Tak diragukan lagi bahwa lelaki dan perempuan bertubuh sehat di negeri kita akan dengan senang hati berkorban untuk Paduka. Mereka bersedia mengorbankan nyawa demi membela raja yang mereka cintai." Namun, di luar dugaan Raja Hatim justru tidak menyetujuinya. "Tidak, daripada kalian bertempur dan menumpahkan darah demi aku, lebih baik aku pergi dan meninggalkan negeri ini. Aku tidak tega bila rakyatku harus mengorbankan diri mereka demi kejayaanku. Jika kita menyerah tanpa perlawanan, raja ini hanya akan menuntut pengabdian dan pajak yang tidak lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika kita melawan dengan pertempuran, kita pasti akan kalah. Dan ketika kita kalah, sesuai dengan kebiasaan perang, raja ini akan merampas harta kalian tanpa tersisa sedikit pun," tutur Raja Hatim. Tak berapa lama kemudian, Raja Hatim dan pengawal kepercayaannya mengasingkan diri di sebuah gua dekat pegunungan. Di sana ia menghabiskan waktunya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ia berdoa agar masalah yang menimpa negerinya mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Sebagian rakyat yang kecewa dengan keputusan Raja Hatim menggerutu dan menganggapnya pengecut. "Tidak kusangka, raja yang kita agung-agungkan selama ini ternyata hanya seorang pengecut," kata salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Dia tampaknya hendak menyelamatkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan nasib rakyatnya, sebab dia menyerahkan nasib kita kepada seorang raja yang bengis. Bisa saja nanti kita menjadi budak dari raja yang tidak kita kenal ini." Tetapi sebagian rakyat yang lain, mereka sangat terharu atas pengorbanan rajanya yang merelakan kekayaan dan kedudukannya demi keselamatan mereka. Pada akhirnya Raja Zalim beserta ribuan pasukannya berhasil merebut kerajaan Hatim At-Ta'i. Dan sesuai dugaan Raja Hatim sebelumnya, Raja Zalim tersebut tidak memungut pajak lebih tinggi dari yang biasa dipungut oleh Raja Hatim. Namun meskipun telah berhasil merebut kerajaan, ada satu hal yang mengganggu pikiran raja yang bengis itu, yaitu desas-desus orang banyak yang mengatakan bahwa negeri yang baru dimilikinya merupakan buah kemurahan hati Raja Hatim. Dalam hati Raja Zalim itu berkata, "Kalau begini caranya, aku tidak bisa menjadi raja sejati atas negeri ini. Aku harus menangkap Raja Hatim karena selama ia masih hidup, sebagian rakyat masih akan setia kepadanya. Mereka tidak akan sepenuhnya tunduk kepadaku meskipun mulut mereka mengatakan akan tunduk dan setia kepadaku." Ia pun lalu mengumumkan, barang siapa yang menyerahkan Raja Hatim akan mendapat hadiah 5.000 keping emas. Adapun Raja Hatim yang sedang menyendiri di dalam gua tidak mengetahui perihal sayembara tersebut. Sampai pada suatu hari, ketika ia duduk di mulut gua, ia mendengar percakapan antara penebang kayu dan istrinya penebang kayu itu berkata, "Wahai istriku,
sekarang aku sudah tua dan kau masih sangat muda. Sementara kita memiliki anak yang masih kecil dan aku merasa hidupku sudah tidak akan lama lagi. Seandainya kita bisa menemukan Raja Hatim dan menangkapnya, kita akan memperoleh hadiah 5.000 keping emas dari raja yang baru itu, dan masa depan kalian tentu akan terjamin. Istrinya menjawab, "Wahai suamiku, yang kau katakan itu memalukan. Lebih baik aku dan anak kita kelaparan daripada tangan kita bernodakan darah dari orang yang paling murah hati sepanjang masa, yang mengorbankan segalanya bagi kebaikan kita." Lelaki penebang kayu membalas, "Bagaimanapun aku punya tanggung jawab. Lagi pula dari hari ke hari semakin banyak orang yang menganggap Hatim itu pengecut, dan saat ini mereka pasti sedang mencari keberadaannya." Setelah mendengar percakapan keduanya, Raja Hatim segera menghampiri mereka. "Aku adalah Hatim. Serahkan aku pada raja baru itu dan ambil uang hadiahmu," kata Raja Hatim. Melihat kehadiran Raja Hatim yang tiba-tiba membuat keduanya terkejut. Penebang kayu itu pun merasa malu. Ia tak menyangka betapa besar pengorbanan rajanya. Ia rela ditangkap agar keluarga penebang kayu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hingga tak terasa air mata si penebang kayu menetes. "Tidak, wahai Paduka, hamba tak mungkin tega menyerahkan Paduka," kata penebang kayu menahan tangisnya. "Kalau kau tidak menyerahkanku, aku akan menyerahkan diriku pada raja dan mengaku bahwa kau telah membantuku bersembunyi. Dengan begitu kau akan dihukum karena berkhianat," ucap Raja Hatim. Akan tetapi suami istri tersebut tetap tidak mau melakukannya. Di saat mereka berbicara, datang sekelompok orang yang sedang memburu dan mencari keberadaan Raja Hatim. Begitu mengetahui ada Raja Hatim, mereka segera menangkapnya dan dibawa ke istana. Adapun lelaki si penebang kayu mengikutinya dari belakang dengan perasaan sedih. Ketika sampai di istana, masing-masing orang dalam kelompok tersebut mengaku dirinya sebagai penangkap Hatim. Akan tetapi Hatim membaca keraguan pada diri raja yang dolim itu. Ia pun meminta izin untuk berbicara. "Ketahuilah wahai raja, aku ditangkap oleh lelaki penebang kayu ini, bukan oleh kelompok orang itu. Karena itu, berilah kepada orang tua ini hadiahnya dan lakukan apa yang kau inginkan atas aku." Mendengar hal itu, si penebang kayu maju dan mengatakan kepada sang raja dolim bahwa Hatim telah menyerahkan dirinya sendiri, bukan ditangkap. Ia juga menjelaskan bahwa Hatim rela berkorban agar ia dan keluarganya memperoleh hadiah. Raja dolim itu merasa takjub dengan pengorbanan Hatim. Wajar bila ia sangat dicintai rakyatnya, dan Raja dolim itu juga merasa bahwa ia tak pantas memimpin negeri tersebut, karena ia tak mungkin bisa menandingi ketulusan dan pengorbanan untuk rakyatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menarik mundur ribuan pasukannya dan mengembalikan tahta kerajaan kepada Hatim At-Ta'i. Obat awet muda. Dikisahkan, ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ia mengaku sebagai saudagar kaya yang berasal dari negeri seberang. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu. Lalu kepada Baginda Raja si penipu itu menawarkan permata-permata yang indah. "Waduh, maaf, aku tidak tertarik. Aku sudah punya banyak permata," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, permata yang akan saya tawarkan ini mempunyai karya seni yang tinggi, Paduka. Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya. Masa Paduka tidak berkenan?" ujar si penipu. Penasaran dengan ucapan si penipu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya permata apa yang akan kau tawarkan?"
Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci, yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya. "Ya sudah, aku beli permata-permatamu. Mana, dibawa enggak?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, karena ini kan bukan permata sembarangan. Saya enggak berani membawanya sembarangan Paduka. Tapi karena Paduka sudah berniat membelinya, besok saya akan bawa permatanya ke sini," tutur si penipu. Ia lalu meminta kepada Baginda Raja supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi, dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain. Entah kenapa Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu itu. Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan memberikan uang sejumlah 50.000 dinar kepada si penipu. "Oh iya Paduka, selain jualan permata, saya juga menjual obat ajaib Paduka. Barangkali Paduka berminat," kata si penipu obat ajaib. "Obat ajaib? Apa manfaatnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Obat ini saya dapatkan jauh dari India Paduka. Nah, manfaatnya bisa membuat Paduka perkasa. Tenaga Paduka akan terasa kembali muda. Bayangkan saja Paduka, orang yang usianya sudah 60 tahun, kalau minum obat ini akan memperoleh kejantanannya seperti pemuda umur 20 tahun, tutur si penipu meyakinkan. Dan untuk kedua kalinya, Baginda Raja termakan rayuannya. Ia membeli obat tersebut dengan harga yang sangat mahal. Si penipu lalu pamit pulang dan berjanji akan membawakan permata dan obat ajaib yang telah ia janjikan. Namun setelah seminggu berlalu, si penipu tak kunjung datang. Bahkan sampai berganti bulan masih tak terdengar kabar dari sang penipu. Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya. "Kurang ajar, beraninya dia menipuku," kata Baginda Raja penuh emosi. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk bersama para menteri di istana, Baginda Raja mendengar obrolan mereka menyebut nama si penipu. "Memang kalian kenal dengan orang itu?" tanya Baginda Raja. "Iya Paduka, kami mengenalnya. Dia itu penipu yang sangat licik Paduka," jawab mereka. "Benar, aku juga telah ditipunya. Coba kalau kalian bisa menangkapnya, aku akan beri hadiah uang lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu itu. Dan akan aku perintahkan untuk memenggal kepalanya terus digantung di pintu gerbang. Untuk pelajaran biar tidak ada lagi penipu yang masuk ke kota Baghdad," kata Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. "Wahai Paduka yang mulia, cerita Paduka dengan penipu sangat mirip dengan dongeng antara ayam jantan dan wanita tua," celetuk Abu Nawas. "Yang gimana ceritanya Abu Nawas? Coba kau ceritakan, aku ingin mendengarnya," pinta Baginda Raja. "Ceritanya begini Paduka, ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua. Ia kemudian berlari mengejar kucing itu sambil berteriak, 'Tolol, kucing itu mencuri 1 kintal ayam jantanku.' Nah, mendengar teriakannya itu, si kucing pun berhenti, lalu dengan kesal kucing itu berkata kepada wanita tua, 'Bohong kamu, ayam jantan ini tak seberat yang kau katakan.' Secara kebetulan, muncullah seekor rubah. Ia kemudian berkata kepada si kucing untuk meletakkan ayam jantan itu ke tanah, agar si rubah bisa menimbangnya.
Setelah si kucing meletakkan ayamnya, si rubah langsung merebutnya dan membawanya kabur. Sambil berlari, si rubah berteriak, "Katakan kepada wanita tua itu, ayam jantannya beratnya lebih dari 1 kintal." Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dari cerita yang disampaikan Abu Nawas, Baginda Raja mengambil hikmah agar lebih baik mengikhlaskannya daripada harus kehilangan uang yang lebih besar. Pandangan asusila. Dikisahkan, ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil. Dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari angin segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin, yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. "Ya sudah, kita ke rumah Tuan Hakim saja. Biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu," ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. "Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya," kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah, dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya. Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. "Kenapa dia tak membelaku?" batin si saudagar. "Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum," protes saudagar. "Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silakan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja," saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. "Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan berikanlah keputusan yang adil," perintah Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, "Jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila terhadap istrimu, meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja?"
Tanya Abu Nawas. Iya benar, dan aku ingin Hasan dihukum, timpal si saudagar. Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hei Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara, kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, aku sudah melihat, jawab Hasan. Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar. Ya kan, tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara, jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Pencuri buntung. Dikisahkan ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar. Banyak para pedagang dibuat kesal dengan pencuri ini. Pasalnya, barang-barang dagangannya sering berkurang karena dicuri. Bahkan ia tak hanya mencuri barang milik pedagang, tapi terkadang ia juga mencuri barang milik pembeli. Dan yang sering menjadi korban adalah Tuan Hamid, seorang pedagang yang mempunyai toko di pasar. Meskipun berulang kali tertangkap basah, namun si pencuri tak pernah jera. Orang-orang di pasar sebenarnya sudah geram dan ingin menghukumnya. Tapi melihat kondisi tangan kanannya buntung, mereka pun merasa iba dan hanya memberinya teguran. Dengan kekurangannya inilah justru dimanfaatkan si pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya. Lama-kelamaan, orang-orang di pasar tak tahan dengan perilakunya. Tapi mereka bingung bagaimana caranya supaya membuat si pencuri jera. Akhirnya, pada suatu hari, si pencuri kembali tertangkap basah. Ia mencuri barang dagangan milik Tuan Hamid. Orang-orang di pasar pun langsung membawanya ke hadapan Abu Nawas. Bagaimana ini Tuan Abu? Apa yang harus kita perbuat terhadap pencuri ini? Tanya mereka. Kenapa tidak kalian bawa saja ke pengadilan? Biar Tuan Hakim yang memutuskan hukumannya, ujar Abu Nawas. Akan tetapi orang-orang menolak saran tersebut, karena bagaimanapun juga mereka tak tega bila si pencuri harus mendekam di penjara. Alasannya mereka kasihan karena si pencuri buntung tangannya. Mereka hanya ingin supaya Abu Nawas membuat si pencuri menjadi jera atas perbuatannya. Abu Nawas selalu bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian. Tuan Hamid, berapa kerugian yang kau alami? Tuan Hamid pun menjawab, kerugiannya sih tidak berapa, tapi dia mencurinya hampir tiap hari. Kemudian
Abu Nawas bertanya kepada si pencuri, "Sudah berapa kali kau tertangkap?" Si pencuri dengan santainya menjawab, "Ya, sudah sering Tuan Abu." "Oh, begitu. Oke, jadi karena kau telah melakukan banyak kesalahan, maka aku akan memberimu hukuman," kata Abu Nawas. "Hukuman? Hukuman apa?" tanya si pencuri terkejut. "Hukumannya yaitu 100 kali cambukan," jawab Abu Nawas. Sontak si pencuri langsung ketakutan. "Apa? Tuan Abu sungguh tega. Saya ini kan orang cacat Tuan Abu. Lihatlah, tangan kanan saya buntung," balas si pencuri. "Itu nggak usah khawatir. Saya akan berbuat seadil-adilnya. Hukumannya nanti dibagi 2 dengan Tuan Hamid," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Tuan Abu?" tanya si pencuri tak mengerti. "Jadi gini, 100 cambukan yang akan kau terima akan dibagi 2 dengan Tuan Hamid. Jadi masing-masing mendapatkan 50 cambukan," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, dalam hati si pencuri berkata, "Dengan adanya hukuman ini, tidak akan ada lagi korban yang mau melaporkanku, karena sama-sama akan mendapatkan hukuman," pikirnya. "Oh begitu, baiklah saya setuju," sahut si pencuri. Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya. "Adil apanya? Masa aku yang menjadi korban harus menerima sebagian hukumannya?" protes Tuan Hamid. "Sudah, Anda turuti saja perintahku," balas Abu Nawas. Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan, tapi ia menangkap sesuatu yang lain atas rencana Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memberikan cemeti dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sampai 50 kali. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Setelah selesai menjalani hukuman, kini giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid. "Kurang ajar, sakit sekali tubuhku. Akan kubalas dengan lebih keras lagi," pikir si pencuri. Sambil menahan rasa sakit, ia pun segera mengambil cambuk dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid. Namun, ketika ia akan melakukan aksinya, Abu Nawas buru-buru mencegahnya. "Tunggu dulu, bukankah dari awal aku sudah bilang, aku akan berbuat adil terhadap kalian? Tapi kenapa kau melanggarnya?" tukas Abu Nawas. "Melanggar bagaimana? Sekarang kan giliranku untuk mencambuknya," balas si pencuri. "Iya benar, tapi sewaktu Tuan Hamid mencambukmu, dia memakai tangan kanan kan? Kenapa kau menggunakan tangan kiri? Itu sama sekali tidak adil," protes Abu Nawas. "Terus bagaimana ini? Tangan kanan saya kan buntung Tuan Abu," tanya si pencuri. "Ya aku nggak mau tahu, dan aku tidak akan membiarkanmu mencambuk Tuan Hamid menggunakan tangan kiri," ujar Abu Nawas. Akhirnya si pencuri pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menjalani hukuman yang telah ia terima. "Hei pencuri, kalau kamu sampai mencuri lagi, kamu akan mendapatkan hukuman sama seperti ini," ancam Abu Nawas. Dan sejak saat itu, si pencuri yang bertangan buntung menjadi jera dan tak mencuri lagi. Persembahan air surga adalah Haris dan Naisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat
dengan membawa tendanya yang butut dan seekor unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada di kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Dan pada suatu hari dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. "Wah, air ini seperti air dari surga. Rasanya lezat sekali," teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. "Iya, benar sekali suamiku. Air ini rasanya enak sekali," balas sang istri. "Kalau begitu, air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya," ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu untuk bekal perjalanan dan yang satunya lagi akan dipersembahkan kepada Baginda Raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di Baghdad dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal. "Mau apa kalian? Ada keperluan apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Ini, kami membawakan air istimewa. Air ini rasanya seperti air surga," jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap Baginda Raja. "Siapa kalian dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga," kata Haris menjelaskan. Seketika Baginda Raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. "Lalu, apakah kau bawa contoh airnya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, saya membawa contoh airnya dan saya akan mempersembahkan untuk Paduka," jawab Haris. Ketika Baginda Raja mencicipi, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. "Air seperti ini kok dibilang air surga? Apanya yang lezat?" pikir Baginda Raja. Namun Baginda Raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat, sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. "Baiklah Haris, atas penemuan kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan itu, silahkan bagi kepada kafilah yang lewat," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Haris pun merasa bahagia, karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga dan membuat sang raja bangga. Kemudian Baginda Raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya,
yang bagi kita bukan apa-apa, baginya segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Tapi ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota. Perintah Baginda Raja. Begitulah sifat Raja Harun ar-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan ia malah memberinya hadiah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, dahulu pada masa Bizantium, sang raja penguasa tengah menderita suatu penyakit yang mematikan. Pihak kerajaan sudah mendatangkan ribuan tabib, bahkan tabib dari negara tetangga pun juga sudah didatangkan. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkannya. Lalu pihak istana mengirim beberapa utusan ke setiap negeri untuk mencari obat. Salah satu utusan yang dikirim ke negeri timur bertanya kepada penduduk setempat, apakah di sini ada orang pintar yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit? Para penduduk lalu menyarankan untuk mendatangi rumah Syekh Al-Ghazali. Setibanya di sana, utusan ini memberitahukan perihal maksud kedatangannya. Baiklah, nanti aku akan mengutus muridku untuk memeriksa keadaan rajamu, kata Syekh Al-Ghazali. Lalu Syekh Al-Ghazali menunjuk muridnya yang bernama Syekh Arif sebagai perwakilan dirinya. Maka berangkatlah Syekh Arif ke Bizantium bersama utusan kerajaan. Setelah menempuh perjalanan lumayan panjang, sampailah mereka berdua di negeri tersebut. Syekh Arif segera dibawa ke istana dan diperlakukan dengan sangat baik. Raja pun memohon agar Syekh Arif mengobati penyakitnya. Kemudian Syekh Arif menanyakan obat apa saja yang telah diminum sang raja. Aku sudah meminum macam-macam obat, tapi penyakit saya tak kunjung sembuh, kata sang raja memberitahu. Lantas dengan hati-hati, Syekh Arif memeriksa kondisi raja tersebut. Setelah itu, ia keluar dari kamar sang raja dan meminta agar semua pejabat istana dikumpulkan. Ketika semua orang-orang terhormat sudah berkumpul di ruang istana, Syekh Arif memberitahu, raja kalian sebaiknya menggunakan iman, tutur Syekh Arif. Raja kami memiliki imam, namun sejauh ini tak memberi hasil, sahut pendeta kerajaan. Kalau begitu, aku terpaksa memberitahu bahwa hanya ada satu obat di bumi yang bisa menyelamatkan sang raja. Tetapi aku tak mau mengatakannya, sebab obat itu sungguh mengerikan, kata Syekh Arif. Tolong beritahu kami, Tuan, kalau raja kami bisa sembuh, kami akan memberimu kekayaan, pinta mereka. Aku tidak butuh kekayaan, balas Syekh Arif. Karena Syekh Arif selalu menolak, mereka akhirnya mengancam akan membunuhnya apabila tak mau memberitahu. Baiklah, saya akan memberitahu. Obatnya adalah raja kalian akan sembuh bila ia mandi darah, kata Syekh Arif. Darah apa yang kau maksud? Tanya mereka. Darah ratusan anak yang berusia kurang dari 7 tahun, jawab Syekh Arif. Sontak mereka pun terkejut mendengarnya. Antara kebingungan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tapi para penasihat kerajaan memutuskan bahwa pengobatan tersebut layak dicoba, meskipun keputusan tersebut mendapat banyak pertentangan. Sebab tak sepantasnya mereka melakukan perbuatan keji seperti itu. Belum lagi saran tersebut berasal dari orang asing yang belum tentu akan kebenarannya. Tetapi mayoritas yang hadir menganggap bahwa setiap resiko mesti dihadapi demi menyelamatkan nyawa raja yang sangat dipuja dan dihormati. Setelah mereka sepakat, lalu mereka memberitahukannya kepada sang raja.
Tentu saja sang raja terkejut bukan main dan menolak cara pengobatan tersebut. Mendapat penolakan sang raja, seluruh pejabat istana langsung membujuknya. Yang mulia tidak punya hak untuk menolak, sebab penolakan itu akan menghancurkan kerajaan ini yang bagaimanapun lebih bernilai dari semua rakyatnya, apalagi hanya sejumlah anak kecil, ujar mereka. Akhirnya dengan berat hati sang raja menyetujuinya. Pada keesokan harinya, pihak kerajaan mengumumkan sampai ke pelosok negeri bahwa setiap anak di bawah umur 7 tahun harus dibawa ke istana untuk dikorbankan demi kesembuhan sang raja. Sementara ibu-ibu dari anak-anak yang dirampas mengutuk perbuatan rajanya, sebab ia telah menjadi monster yang meminta darah anak-anak mereka untuk keselamatan dirinya. Tetapi beberapa di antara mereka berdoa agar raja bisa sembuh. Sebelum tiba waktu penyembelihan anak-anaknya, ketika anak-anak kecil mulai dikumpulkan, jumlahnya masih belum memenuhi syarat. Yang terkumpul hanya 98 anak. Sang raja yang menyaksikan hal itu jantungnya berdebar kencang, hatinya pun sangat terguncang. Mana mungkin aku bermandikan darah mereka? Mereka hanya anak-anak kecil yang tak berdosa, batin sang raja. Sejak saat itu, sang raja bertekad tidak akan memperbolehkan adanya pembantaian serupa dengan dalih apapun. Pergulatan itu menyiksa batinnya siang dan malam. Akhirnya sang raja memutuskan, lebih baik aku mati daripada harus membantai anak-anak kecil. Setelah sang raja bertekad demikian, tiba-tiba rasa sakit yang ia derita berangsur-angsur membaik, dan tak lama kesehatannya pun pulih kembali. Sementara anak-anak yang telah dikumpulkan segera dikembalikan kepada ibunya masing-masing. Seluruh pejabat istana dan segenap rakyat bersukacita atas kesembuhan sang raja. Lalu salah satu penasihat kerajaan bertanya kepada Syekh Arif, "Wahai tuan, sebenarnya apa tujuanmu menyarankan untuk membantai anak-anak kecil? Saya yakin agamamu tak mengajarkan hal itu." Dengan tersenyum Syekh Arif menjawab, "Tadinya raja kalian mempunyai jiwa yang bengis dan kejam. Ia dengan mudah menghukum mati rakyatnya. Oleh sebab sifatnya itulah raja kalian tak kunjung sembuh. Dan jalan satu-satunya adalah menghilangkan sifat kejam dan bengisnya, yaitu dengan cara seperti yang aku sarankan." Sang penasehat istana pun memuji akan kecerdasan Syekh Arif. Cerita ini dinukil dari buku Kisah Bijak Para Sufi karya Idrisah.